Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan terkait tugas PPK dan kelompok kami mendapatkan judul yaitu prarancangan pabrik resin fenol formaldehida atau yang biasa disebut resin novolak dari fenol dan formaldehida dengan kapasitas 21 ton per tahun, 1000 ton per tahun. Dengan dosen pembimbing Mujibur Rahman, STMT, PhD. Anggota kelompok dari saya sendiri ada Bimo Prasetyo Wicaksono dengan NIM D500220011 dan ada teman saya Erika Firdayani dengan NIM D500220018 dan ada Amelia Widifatika dengan NIM D500220040. Oke, latar belakang dari kami mengambil judul tersebut yaitu fenol formaldehida adalah salah satu polimer termoset tertua dan paling banyak digunakan dalam industri karena sifatnya yang tahan panas, kekuatan mekanik yang tinggi, serta ketahanan terhadap bahan kimia. Alasan yang kedua yaitu ada permintaan global. Permintaan meningkat pada bidang otomotif, elektronik, dan industri. Yang kedua ada bahan baku. Fenol dan formaldehida banyak tersedia di Indonesia. Yang ketiga ada peluang. Pabrik mendukung substitusi impor dan peluang ekspor. Tujuan dari perancangan kami yaitu pertama memenuhi kebutuhan resin domestik, yang kedua mendorong industri berbasis resin, yang ketiga memanfaatkan bahan baku lokal, yang keempat potensi ekspor produk jadi, yang kelima peningkatan pengembangan SDM. Kapasitas produksi. Kebutuhan impor resin dan resin formaldehid di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2021 meningkat. Kapasitas target lebih dari 21.000 ton per tahun. Konsumsi formaldehida dalam negeri sendiri itu ada 197.494 ton per tahun. Lokasi pabrik. Lokasi pabrik yang kami pilih adalah kawasan industri Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Alasan kami memilih lokasi tersebut yaitu dekat pelabuhan dan akses tol. Dekatnya pelabuhan dan akses tol memudahkan kita untuk transportasi dari beberapa PT maupun peminat dari resin formaldehid dan memudahkan kita untuk melakukan impor dan ekspor. Yang kedua, ada akses bahan baku dan utilitas. Bahan baku yang kita ambil berada di beberapa tempat yang dekat dengan lokasi tersebut, dan lokasi tersebut dekat dengan perairan, yaitu ada kawasan laut di sana. Yang ketiga ada tenaga kerja lokal yang tersedia. Tenaga kerja lokal di Kabupaten Gresik lumayan banyak dan harga UMR di sana juga tergolong cukup murah. Maka dari itu dari sisi manajemen kita ambil lokasi pabrik di kawasan Gresik tersebut. Bahan baku pembuatan resin fenol formaldehida yaitu fenol dan formaldehida dengan katalis asam oksalat.
Fenol atau C6H5OH diimpor dari India. Formaldehida CH2O dari PT Arjuna Kimia Surabaya. Asam oksalat atau H2C2O4 impor dari PT Gochem dari Surabaya. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi bahan baku. Untuk fenol dengan impuritas 99,5% dengan wujud cair serta tidak berwarna. Formaldehida impuritas 37-37,5% dengan wujud cair serta bening. Dan untuk bahan pembantunya yaitu ada asam oksalat sebagai katalis dengan wujud serbuk dan puritas 99,6%. Spesifikasi produk resin novolab yaitu resin fenolformaldehid dengan rumus molekulnya yaitu C7H8O2 berbentuk cair dengan titik lebur 94 derajat Celcius, densitas 1,10 gram per cm kubik, stabil serta tidak larut dalam air. Kemurniannya yaitu 99%. Analisis ekonomi sederhana atau GPM dengan rumus GPM yaitu pendapatan bersih minus harga pokok penjualan atau HPP dibagi pendapatan bersih dikali 100. Harga dari C6H6O diambil dari Alibaba itu sekitar 1,4 dolar per gram. Untuk CH2O ada di sekitar 1,5 dolar per gram. Untuk produknya sendiri itu ada di sekitar 5,5 dolar per gram, dan harga produknya bisa mencapai 757,78 dolar per kilomol formaldehid atau resin novolak dengan GPM 197,69%, dan itu mendapatkan sah untuk pabrik ini bisa dilanjutkan. Untuk reaksi dan operasi sintesis resin novolak atau C7H8O2 kali 4 merupakan reaksi antara fenol dan formaldehid dengan reaksi polimerisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut. 4C6H5OH ditambah 4CH2O dan katalisnya H2C2O4 menjadi C7H8O2 kali 4. Reaksi tersebut berlangsung dalam fase cair-cair. Oleh karena itu, reaksi yang dipilih adalah reaktor alir tangki berpengaduk. Reaksi yang terjadi bersifat eksotermis, sehingga untuk mempertahankan suhu reaktor digunakan pendingin. Untuk tinjauan termodinamikanya, reaksi sintesis resin novolak secara eksotermis dapat ditinjau dari delta H reaksi dengan suhu 298,15 Kelvin dengan reaksi di bawah ini yaitu 4C6H6O ditambah 4CH2O menjadi C7H8O2 kali 4. Harga delta H masing-masing komponen didapat dari komponen C6H6O, CH2O, dan C7H8O2. Dan total
min 403,62 kilojoule per mol, sehingga reaksi bersifat eksotermis. Sedangkan harga delta GF masing-masing komponen pada suhu 298,15 dan komponennya yaitu C6H6O, CH2O, dan C7H8O2 didapatkan delta GF yaitu min 216,327 kJ per mol bernilai negatif, maka reaksi bersifat spontan. Untuk mencari nilai K menggunakan persamaan Arrhenius, yaitu ln K di suhu 298 didapatkan 7,96 kali 10 pangkat 37 dilanjutkan dengan persamaan Van Hoff didapatkan nilai K pada suhu 368 yaitu 8,2262 kali 10 pangkat 37. Harga konstanta kesetimbangan yaitu 8,2262 yang berarti irreversible. Untuk selanjutnya, diagram alir kualitatif. Yang pertama adalah pada mixing unit itu ada air masuk. Yang pertama fenol dan yang kedua formaldehida. Dan katalis masuk ke unit pencampuran. Fungsi dari mixing unit tersebut adalah mencampur bahan baku utama berupa fenol, formaldehida, dan katalis asam oksalat. Lalu, komponen bahan tersebut masuk kepada reaktor utama atau reaktor 1 dengan kondisi operasi suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan bereaksi bersifat eksotermis. Untuk fungsinya sendiri, reaktor utama yaitu tempat berlangsungnya reaksi polikondensasi antara fenol dan formaldehida untuk membentuk resinofolak. Lalu, di dalam reaktor tersebut, fenol formaldehida membentuk resinofolak yaitu disebut dengan C7H8O2 plus H2O. Selanjutnya ke reaktor kedua atau reaktor lanjutan. Aliran keluar atau produk campuran dikirim ke netralizer dengan fungsi untuk menyempurnakan reaksi pembentukan novolak dan meningkatkan konversi hingga 99%. Selanjutnya, ke netralizer untuk fungsinya sendiri juga untuk menetralkan sisa asam oksalat dalam campuran reaksi dengan basa, kemungkinan NaOH. Jadi, larutan basa dan larutan basa NaOH dikeluarkan dari dekanter yaitu setelah netralizer. Dan di dekanter tersebut berfungsi untuk memisahkan dua fase utama, yaitu fase ringan dan fase ringan itu resin fenol formaldehida dan fase berat air dan garam hasil netralisasi. Lalu untuk selanjutnya ke menara distilasi itu untuk menghilangkan sisa fenol, air, dan formaldehida. Dan fungsinya menara distilasi tersebut untuk pemurnian produk resin. Lalu setelah dari menara distilasi menghasilkan produk akhir, yaitu resinofolak murni C7H8O2 di bagian bawah kolom. Resin murni tersebut mungkin disebut dengan fenol formaldehida atau resinofolak. Lalu untuk yang terdapat di atas menara distilasi tersebut adalah aliran recycle atau disebut dengan aliran untuk senyawa tidak bereaksi, yaitu untuk dikirimkan
kepada reaktor pertama atau ke alat pertama atau yang disebut dengan tangki penyimpanan bahan utama. Dan dari tersebut yang senyawa tidak bereaksi dikembalikan lagi seperti semula dan siklus akan terus bertahap seperti itu. Next. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.